Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Amalia Kartika selaku perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kaidah Usuliyah atau Segi Bahasa Al-Kaidah Al-Usuliyah Al-Lughawiyah atau Segi Kejelasan Arti. Langsung saja untuk yang pertama yaitu kaidah pada dalil yang jelas atau al-wadih al-dilalah. Kaidah pada dalil yang jelas adalah dalil yang menunjukkan suatu pengertian tanpa ketergantungan pada sesuatu yang bersifat eksternal untuk menjelaskannya. Dalil tersebut telah dapat dipahami maknanya tanpa bantuan penjelasan lain. Dalil al-wadih mempunyai tingkat kejelasan yang berlainan satu sama lain. Berdasarkan perbedaan ini, dalil wadih dibagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu dzahir. Dzahir adalah dalil yang menunjukkan suatu makna yang jelas dan dapat ditangkap akal secara langsung melalui dalil itu sendiri, tanpa ketergantungan pada qarinah atau sesuatu yang menunjukkan maksud kalimat yang bersifat khariji atau eksternal, perenungan, penalaran, dan analisis. Yang kedua yaitu nas. Nas adalah dalil dengan perkataan yang sama dengan dzahir. Akan tetapi dia menjelaskan maksud yang terkandung di dalam dzahir yang masih belum diketahui maksud aslinya. Yang selanjutnya yaitu mufassar. Mufassar adalah dalil yang menunjukkan suatu makna dengan dalalah atau petunjuk yang lebih jelas dari nas dan dzahir. Karena lebih terperinci penjelasannya, sehingga tidak ada lagi kemungkinan untuk ditakwilkan, ditafsirkan, atau ditaksiskan. Akan tetapi, dalil tersebut masih berkemungkinan untuk dinasik atau dihapus. Yang keempat yaitu muhkam. Muhkam adalah suatu lafal yang dari sighotnya sendiri memberi petunjuk kepada maknanya sesuai dengan pembentukan lafalnya secara penunjukan yang jelas, sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian maupun takwil. Yang kedua yaitu kaidah pada dalil yang belum jelas atau ghairu al-wadih ad-dilalah. Yang pertama yaitu kafi. Kafi adalah suatu lafal yang samar artinya dalam sebagian penunjukan atau dilalahnya yang disebabkan oleh faktor luar, bukan dari segi sighot lafadz. Yang kedua yaitu muskil. Muskil adalah suatu lafal yang samar artinya disebabkan oleh lafadz itu sendiri. Muskil menurut bahasa ialah sulit atau sesuatu yang tidak jelas perbedaannya. Sedangkan menurut istilah, muskil adalah suatu lafal yang tidak jelas maksudnya karena ada unsur kerumitan, sehingga untuk mengetahui maksudnya diperlukan adanya indikator tertentu untuk dapat menjelaskan kerumitan itu dengan jalan pembahasan dan pemikiran yang mendalam. Yang ketiga yaitu mujmal. Mujmal adalah lafal yang belum jelas karena masih bersifat garis besar. Secara bahasa, mujmal berarti samar. Secara istilah, para ahli usul fikih mendefinisikan mujmal dalam berbagai macam. Dan dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa mujmal merupakan suatu lafal yang dikutip oleh syar'i dari makna kebahasaannya dan ditetapkan untuk berbagai makna terminologisnya yang bersifat syar'i secara khusus seperti lafaz sholat, zakat, dan puasa. Yang terakhir yaitu mutasyabih. Mutasyabih adalah lafaz yang tidak menunjukkan maksud aslinya, tidak ada pembanding atau penjelas, dan juga tidak dapat ditafsirkan. Abdul Qarim Zaidan dalam kitabnya Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqh menjelaskan
bahwa mutasyabih adalah lafal yang maknanya tersembunyi. Lafalnya tidak menunjukkan makna tersebut dan tidak ada jalan yang mengetahuinya karena tidak terdapat qarinah yang menyikapi makna tersebut. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Dan apabila teman-teman ingin bertanya bisa langsung di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.